Selamat pagi, suster, bapak dan ibu dewan guru, serta karyawan dan karyawati SMP Safirus II Bandar Lampung, dan yang Pak Alex banggakan, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Tabi pun. Kali ini Pak Alex akan menyampaikan renungan yang bertepatan pada Kamis 21 September 2023. Marilah kita awali kebahagiaan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu kepada keluarga kami. Ajarlah kami agar mampu hidup sesuai ajaran-Mu. Ampunilah kami bila kami mengalami jatuh dalam dosa, dan bangkitkan kami agar mampu hidup lebih baik lagi, agar masih memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Yesus memanggil Matius. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Sementara berjalan, ia melihat seseorang yang biasa disebut sebagai penagih pajak, bernama Matius, sedang duduk di kantor pajaknya. Yesus berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, datanglah banyak para penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ada orang-orang Farisi yang melihat hal itu, dan mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Apa sebab gurumu makan bersama-sama dengan penagih pajak dan orang-orang tidak baik?" Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter. Hanya orang yang sakit saja yang memerlukan seorang dokter. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab itu. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina." Renungan pada pagi hari ini menolak mengakui masalah. Dengan penuh sukacita, Tuhan menyambut para pendosa dan makan bersama mereka. Kaum Farisi mengecam hal itu, tetapi Tuhan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itu orang sakit yang butuh diselamatkan, dan kaum Farisi adalah orang-orang yang sehat yang tidak memerlukannya? Jelas bukan itu. Tuhan tahu semua orang termasuk kaum Farisi adalah pendosa yang butuh diselamatkan. Jadi apa sebenarnya maksud Tuhan? Dengan sabda itu, pada ayat 12, Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dosa namun menolak mengakui dosa mereka dan merasa tak butuh juru selamat. Juga dengan sabda itu, Tuhan sekaligus juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah namun menolak mengikuti masalahnya dan menolak upaya penyelesaian masalah. Siapa sajakah mereka? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya dan tidak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, mengklaim diri baik-baik saja dan merasa tidak perlu berobat. Orang yang menolak mengakui bahwa dia sakit amat bahaya, menolak pengobatan dan menolak menjalani kesehatan. Orang yang sikap kelirunya merusak kebersamaan tetapi merasa benar, menolak mengakui kekeliruannya, apalagi memperbaiki dirinya sendiri.
hingga tidak damai dalam kebersamaan dan banyak lagi. Memang demikianlah ihwalnya. Jujur mengakui masalah yang ada adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah lebih lanjut menuju keadaan yang lebih baik lagi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebersamaan kami sebagai satu keluarga yang boleh kami rasakan hari ini. Semoga selanjutnya kami senantiasa mendukung satu sama lain, saling menghormati dan menolong dalam kesulitan dan saling memaafkan ketika ada yang bersalah, sehingga kami boleh merasakan keutuhan sebagai keluarga Kristiani yang selalu mendapat limpahan kasih, membahagiakan, menenteramkan, dan mendamaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Alexandro, doakanlah kami. Santo Matius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.